Hai semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau nge-share gimana tips aku sendiri untuk bertahan hidup di Australia. Jadi menurut aku sih tips ini bisa kalian pakai ketika kalian baru nyampai di Australia dengan budget yang minim, atau ya seperti sekarang aku lagi ada di Melbourne dan sekarang lagi kena pandemi corona atau COVID-19. Banyak bisnis yang down, banyak orang-orang kehilangan pekerjaannya, jadi mereka harus survive dengan uang yang ada. Nah, aku kali ini mau share tips-tips aku, cara aku berhemat, versi aku sendiri ya. Kalau misalnya menurut kalian ada versi hemat lain lagi, bisa kalian masukin ke comment section di bawah. Jadi kita saling membantu. Tips-tips yang aku bagikan ini banyak aku pakai ketika awal-awal aku ke Australia. Aku nggak terlalu bawa uang banyak di Australia. Oke, yang pertama tentunya kalau kalian mau hemat, kalian harus masak sendiri. Iya sih, banyak banget yang di Indo pasti gak pernah masak atau masaknya jarang-jarang, tapi sekali kalian ke Australia, kalian mau berhemat, sebaiknya kalian masak. Aku di Indonesia sih lumayan sering masak karena di kantor juga kalau jam istirahat aku masak sama temen aku, jadi kayak pas kesini sih udah biasa masak sendiri. Masaknya nggak mesti yang mewah atau gimana, yang simple-simple aja. Aku kasih contoh, misalnya aku grocery paling banyak itu seminggu $50 misalnya. Nah, kalau misalnya kalian nggak masak, kalian beli makanan dalam sehari, taruhlah makanan yang umum itu harganya $10. Ada sih yang di bawah itu kayak $7 atau $8, tapi porsinya kecil banget dan kemungkinan nggak kenyang, dan kali 3 kali makan itu udah $30 guys untuk sehari makan, dibanding dengan $50 untuk seminggu. Jadi sangat disarankan memang masak sendiri kalau kalian mau hemat. Kemudian yang kedua adalah beli barang-barang yang reduce. Sayang banget pas aku datang ke Australia tuh aku nggak tahu kalau supermarket Australia kayak Coles sama Woolies atau Woolworth itu ternyata kadang tiap minggunya mereka akan ganti diskon. Ada yang nanti tiba-tiba half price, tiba-tiba ada yang 30%, 20% gitu. Aku nggak tahu awal-awal. Jadi pas aku groceries awal-awal datang ke Australia itu jadi jatuhnya mahal banget. Ternyata setelah aku tahu mereka itu tiap hari Rabu pasti ada ganti diskonan baru yang 50%. Jadi aku sekarang udah mulai kayak lihat-lihat nih barang-barang mana yang diskon dan kira-kira akan aku pakai di minggu-minggu selanjutnya. Utama-utama kayak beras, kayak minyak untuk menggoreng gitu. Kadang mereka diskonnya bisa half price. Misalnya beras yang 5 kilo itu kalau harga normalnya sekitar $20. Kalau half price kan $10. Nah, biasa aku nyetok dulu untuk minggu-minggu selanjutnya. Nah, untuk reduce price ini bisa kalian cek ada di aplikasi namanya Half Price. Di sana untuk diskon yang 50%. Kalau misalnya kalian mau cek yang cuman diskon 20%, 30%, bisa lihat di websitenya masing-masing atau ya just strolling around. Kalau di Coles itu biasanya ada yang namanya quick sale. Misalnya daging tiba-tiba harganya drop banget karena kayak udah mau expired besoknya atau hari itu juga, dan harga tuh bisa lumayan banget guys. Jadi gue pernah dapet daging itu kayak $8 harga aslinya, jadi kayak cuman 2 atau $1 gitu. Selain aku belanja di Coles sama Woolies, biasanya aku belanja di pasar tradisional. Kalau misalnya di Sydney yang terkenal itu pasar tradisionalnya adalah Paddy's. Kalau di Melbourne sini, aku biasa belanjanya di Queen Victoria Market. Tentunya untuk harga memang ada yang murah, lebih murah dari Coles atau Woolies atau Aldi. Ada juga yang memang lebih mahal, jadi pinter-pinternya kita aja. Kalau aku biasa di sana belinya yang kayak buah-buah segar atau sayur-sayur segar. Biasa kalau di pasar itu lebih murah. Misalnya di Woolies aku tomat bisa dapet kayak $2 atau $3, di sana sekantong penuh bisa $1 aja kalau di pasar. Nah, ada lagi satu tempat namanya Aldi, gue juga sering banget belanja di sana karena memang ada beberapa barang mereka yang murah dibanding Coles dan Woolies. Dan setuju nggak sih? Kayaknya Aldi ya paling murah lah. Kayak misalnya daging cincangnya lebih murah, terus ada mentega lebih murah, susunya juga murah gitu. Tergantung sih, kalian pinter banding-bandingin aja. Jadi aku belanjanya itu biasanya kalau untuk supermarket itu Coles, Woolies, sama Aldi. Dan kalau misalnya pasar, kayaknya hanya kota-kota besar sih yang ada pasar tradisional kayak Sydney dan Melbourne ini. Ya pinter-pinternya kalian banding-bandingin harga, dan tergantung keberuntungan kalian kalau misalkan dapat yang quick sale yang harga gila-gilaan ya. Selanjutnya, tips ini aku selalu gunakan di kota. Karena ya itu karena ada pasar tradisional atau apa, aku selalu belanja pakai uang cash. Emang sih kayak di kala pandemi ini kan cash kayak gimana ya, berkumam atau apa, tapi juga memang di pasar-pasar rata-rata mereka ini sih
masih terima cash gitu. Kenapa aku belanja pakai cash? Jadi kayak udah aku takarin, misalnya seminggu aku belanja $50, ya udah aku ambil $50 itu, terus ya $50 itu aja yang aku pakai untuk grocery. Kalau aku dulu di Armidale aku selalu tap pakai kartu, jadi kayak sering nggak kehitung pengeluaran aku karena dikit-dikit tap gitu kan. Kalau misalnya ada cash kayak sisa berapa, ya udah ini doang bisa kamu jajankan. Nah, begitu juga dengan koin-koin kembaliannya. Itu biasa aku kumpulin pas aku di Sydney. Aku kumpulin. Jadi kalau misalnya aku habis belanja ada koin, aku kumpulin, masukin celengan, bukan celengan ya, tempat untuk taruh koin. Aku kumpulin. Ketika kayak udah berat banget tempatnya, aku langsung ke bank aku. Kalau bank aku yang aku pakai di Australia ini adalah Commonwealth Bank. Dia ada ATM yang khusus untuk masukin koin-koin. Jadi ya seru banget kan. Jadi koin yang kita tabung nggak mesti kayak tradisionally kita hitungin berapa-berapa. Jadi mesin itu sudah ngitungin sendiri buat kita. Jadi waktu itu aku udah waktu 3 bulan, aku kayak bisa ngumpulin $50 dari koin itu. Kayak lumayan banget kan, uang kaget lah ibaratnya. Padahal itu kayak aku udah anggap koin-koin itu udah ya udahlah, kayak uang nggak ada. Tiba-tiba dalam waktu 3 bulan aku bisa ngumpulin $50, lumayan banget. Dan selanjutnya aku selalu beli barang pre-loved yang ada di marketplace atau Gumtree. Dia kayak mirip Kaskus ya kalau di Indonesia, jadi kayak forum jual beli gitu. Aku di Indo hampir nggak pernah pakai kacamata hitam karena menurut aku belum butuh. Tapi nggak tahu kenapa sekali sampai di Australia aku butuh kacamata hitam. Karena yang kayak tiba-tiba mata aku jadi sensitif banget. Jadi kalau kena cahaya tuh silaunya minta ampun. Jadi, nah, aku cari kacamata hitam merek Ray-Ban. Nah, aku dapat kacamata Ray-Ban ini. Kalau harga aslinya itu mungkin kayak sekitar 2 juta atau 3 juta kalau dirupiahin. Ini aku cuma dapat 1 juta. Dengan kualitas yang masih bagus, memang agak kegedean sih. Lumayan banget kan? Dibanding aku harus ngeluarin $200 untuk barang yang sebenarnya gak esensial sih buat aku. Cuman kalau misalnya lagi trik tuh aku butuh banget kacamata hitam karena benar-benar silo. Dan kemarin juga pas aku road trip kan, pas lagi musim panas, kalian bisa bayangin gersangnya jalan selama aku road trip. Silo yang minta ampun, jadi aku harus pakai kacamata hitam ini. Aku sendiri juga suka musik, kayak di Indo aku nggak bisa ngelewatin hari-hari aku tanpa musik. Apalagi kalau lagi bosan nggak musikan. Aku dapat barang pre-loved. Ini kalau ini dari Facebook waktu itu di Sydney. Gitar backpacker, dan ini mereknya Martin. Kalian tebak harganya berapa? Ini cuman $200 dengan kondisi masih bagus banget. Lihat, aku dapat bagnya juga. Kalau di Indo tuh bahkan aku cari yang bekasan orang pakai $300, 3 juta sampai 4 juta ya, sekitar $300, $400. Di sini aku cuma dapat $200. Good deal banget kan? Aku cinta barang bekas. Tentunya barang bekas yang masih berkualitas dan masih bisa dipakai. Ini tuh suaranya masih crunchy banget, makanya aku seneng banget. Dan selain beli barang bekas, aku juga biasanya suka cari barang gratisan. Jadi aku kan di Sydney tinggalnya di apartemen, dan di apartemen sini tuh ada kayak satu ruangan untuk dispose barang-barang kita, untuk buang sampah. Jadi kalau sampah yang dimasukin ke dalam kayak ada kotak gitu, kita masukin sampah yang plastik pakai trash bag itu. Terus kalau misalnya kayak recycle itu ada lagi tempatnya. Nah biasanya di tempat recycle itu ada yang buang barang-barang masih bagus guys. Jadi waktu itu aku lucky banget, aku kebetulan lagi butuh water kettle atau pemanas air, dan kayak lagi pengen juga blender. Hari itu juga aku lagi buang sampah, lagi dapat jadwal piket untuk buang sampah, dan aku nemuin barang-barang itu. Kondisinya masih bagus banget. Rusak atau enggak aku nggak tahu kan, jadi aku colok dan masih nyala ternyata. Jadi waktu itu ada yang buang kayak rice cooker, toaster, blender, sama water kettle itu. Aku cuma ambil water kettle dan blender karena aku pakainya ya cuma 2 itu. Gratis guys. Kalau aku beli kayak aku harus spend kayak $15 minimal untuk satu barang. Gila kan? Jiwa pemulung gue tuh bergejolak ketika gue sampai di Australia. Ya udah kan, pulang tinggal dibersihin sebersih-bersihnya, habis itu udah dia bisa dipakai sampai sekarang. Mantap kan? Selanjutnya, ini sih berlakunya di Sydney ya. Di Sydney itu dulu, aku nggak tahu peraturan udah ganti atau belum, tiap hari Minggu itu kayak $2.80. Kemana-mana aja naik, mau ferry, mau bus, mau metro, kalian mau tap berapa kali tetap $2.80. Itu sepuasnya.
Jadi aku dulu kalau mau jalan-jalan yang jauh, biasa aku jalan-jalan minggu karena murah banget, cuma $2.80. Pagi-pagi aku udah berangkat, pulangnya sore menuju malam gitu. Nah, kalau aku sekarang di Melbourne, kebetulan aku tinggal di kota, di CBD-nya, Central Business District. Itu ada free tram. Jadi selama kalian ada di free tram zone, kalian ya udah nggak usah tap Myki. Myki itu kayak kartu transportasi Melbourne gitu. Kayak random jalan-jalan aja, mau jalan kaki juga seru sih sebenarnya gitu. Manfaatin fasilitas-fasilitas yang disediakan di kota-kota kamu yang kamu tinggal. Kalau di Armidale, karena memang nggak ada transportasi publik, aku banyakkan jalan dan naik mobil teman. Dan di situ juga ada free bus. Busnya dikendalikan tanpa supir gitu. Itu gratis untuk keliling kota Armidale. Tapi ya jaraknya sih pendek banget sih. Selanjutnya ini yang bisa membantu kalian bener-bener hemat adalah kerja di restoran. Karena rata-rata restoran, kalau kalian bisa kerja di restoran, ada staff meal. Jadi staff meal itu kalian dapat makanan di restoran itu. Pas aku di Sydney, aku kerja sebagai sandwich hand. Aku groceries aku dari yang $50 seminggu, bisa aku pangkas sampai $20. Biasanya kalau di restoran itu, kalau tempat aku kerja, aku bikin sandwich untuk aku sendiri, makan di tempat, dan kadang kalau misalnya ada customer salah pesen, itu kita boleh bawa pulang guys. Jadi kerja di restoran tuh sangat membantu kalian untuk hemat, bener-bener hemat banget di makanan. Selanjutnya, yang terakhir, ini kalian lakukan kalau kalian rajin adalah menukarkan botol-botol bekas di vending machine. Jadi itu bermodal kalian kayak pemulung lagi. Nggak, no judge ya guys. Lucu aja sih, maksudnya aku di Indonesia nggak pernah ngelakuin ini, tapi kali ini kayak aku ngumpulin botol-botol untuk ditukar, untuk jadi voucher belanja gitu, kayak lumayan banget gitu. Tapi memang dapatnya nggak terlalu banyak sih. Tapi waktu itu pas kita tuker, ada orang dapat sampai kayak $20. Ih, lumayan banget, tapi tuh bawanya gede banget si botol-botol itu. Dan di masa pandemi ini, kayak di grup Indonesia yang ada di Australia, misalnya aku lagi di Melbourne, ada grup Indo Melbourne, atau kalau di Sydney ada grup namanya The Rock, itu komunitas orang Indonesia yang ada di masing-masing kota di Australia. Pada masa pandemi ini banyak orang dermawan guys, jadi pas awal-awal COVID, orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan, itu ada beberapa komunitas yang menawarkan makanan gratis. Di situ aku terharu banget karena benar-benar ngerasain eratnya orang Indonesia di sini gitu. Dan sama di Melbourne juga ada beberapa gereja aku lihat mereka nawarin kayak ngasih sembako gratis gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk berhemat di sini gitu. Oke, sekian video dari aku. Sorry banget kalau ada beberapa info yang aku sampaikan kurang jelas. Kan bisa tanyakan di comment section di bawah. Terima kasih sudah menontonnya. Bye!